Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan dan kita tutup kitab Yeremia ini, studi kristalisasi, untuk kita beri judul aja ini konklusi atau kesimpulan. Karena studi kristalisasi itu bertujuan untuk mencari katakanlah tema-tema utama atau main point, ya, poin-poin utama dalam satu kitab. Jadi ini sudah yang ke-29, kristalisasi itu sebenarnya proses menuju benda-benda kristal, benda-benda yang padat kristal itu. Dan kalau ini diterapkan kepada literatur, itu berarti suatu proses kita mencari tema-tema utama daripada kitab ini. Kita sudah ambil 28 tema, dan saat ini yang ke-29, konklusi ini memang dia agak sedikit mengulang, tapi itu sudah menjadi tema utama kita, ya. Nah, kita untuk mengambil tema utama itu, kita melihat dulu tugas Yeremia. Kita ulangi di sini bahwa Yeremia mendapat tugas melalui suara kenabiannya ada dua kategori. Pertama, di pasal 1 itu ayat 10 bagian bawah itu mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Jadi firman kenabian Yeremia, ya, kategori pertama itu dia memang mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Kemudian kategori keduanya, Yeremia suara kenabiannya itu membangun dan menanam, ya. Jadi kondisi kita tahu, sedikit kita ulangi dulu kondisi di mana Nabi Yeremia melayani. Itu kerajaan utara yang 10 suku sudah dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Sementara ini Yeremia melayani 5 raja, ya. Dan di tahun 586 itu kerajaan Yehuda runtuh, ya, dan dibuang ke Babel. Ini 5 raja ini hanya Raja Yosia yang bagus lah, katakan ya begitu, ya. Selebihnya Raja Yoahas, kemudian Yoyakin yang hanya 3 bulan ini, dan juga Sedekia, itu semuanya raja yang jahat. Nah, kita coba dulu melihat mencabut atau merobohkan, apa ini maksudnya, ya. Karena begini, yang dicabut itu tentu orang, ya, kerajaan Yehuda itu, ya, karena mereka, nah ini ya penyebabnya, ya. Kita nggak usah cari ayat-ayatnya, yang jelas pertama, kenapa mereka ini orang-orang Yehuda ini, kerajaan Yehuda harus dicabut. Cabut itu artinya diangkat dari negeri mereka yang merupakan warisan mereka itu, dan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Alasannya pertama, mereka menyembah berhala, banyak sekali, ya. Penyembahan berhala itu terus, ya. Sebenarnya dari mulai Gunung Sinai, Israel itu sudah menyembah berhala. Ketika Musa 40 hari dia di Gunung Sinai, di atas dia menerima 2 loh batu, Israel sudah meminta dibuatkan, ya, anak lembu emas, dan Harun membuatkannya itu. Israel sudah menyembah di sana. Dari mulai itu sampai kepada masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, Israel terus, ya, dia mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa sekitarnya. 7 bangsa itu yang harusnya dimusnahkan, tapi mereka malah kawin-mengawin dan belajar beribadah menurut kebiasaan bangsa-bangsa lain itu. Jadi penyembahan berhala ini yang pertama. Yang kedua, ibadahnya kerajaan Yehuda hanya ibadah yang di mulut aja lah. Ya, saya coba dulu baca sebentar ini, ya, pasal 7 ayat 21 sampai 28 ini. Beginilah firman Tuhan, ya, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Karena itu kan setelah korban itu, imam-imam itu makan dagingnya. Karena dibilang di sini pasal 20, ayat 22. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya begini, ketika di Keluaran pasal 19-20 itu, Israel mendapat 3 janji dengan catatan kalau mereka mau mendengarkan suara Tuhan.
dan memelihara perjanjian tentunya ya. Mereka akan menjadi bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan, dan imam-imam dan raja-raja. Belum ada dikasih ritual-ritual korban atau peraturan-peraturan yang lain belum. Intinya pokoknya dengar suara Tuhan, itu menjadi inti ibadah itu. Nah, Israel ini bukannya dia nggak dengar suara Tuhan, tapi ritualnya yang, makanya Tuhan bilang tambahin aja tuh korban bakaran tuh, tambah lagi dengan korban sembeliannya. Ya, jadi mereka ibadah cuman ya ritual lah, melakukan upacara-upacara keagamaan, tapi nggak ada sebenarnya hatinya. Mereka nggak dengar suara Tuhan. Itu yang kedua alasannya. Ketiga, ini terlalu banyak nabi-nabi palsu dalam setiap zaman kerajaan Israel itu ya. Nabi palsunya mayoritas. Contohnya dari zaman Ahab itu nabi Baal itu ada berapa? 400 ya, atau Asyera itu 450. Itu total sudah berapa? 850. Itu nabi-nabi itu zaman Jezebel. Memang Jezebel itu memang penyembah orang Sidon, itu anak Raja Sidon itu, jadi dia ilahnya orang Sidon ya. Dan Ahab ini nurut ya. Itu zaman itu hanya Elia ya, ada Obadjah ya. Ada juga orang 7.000 orang umat pilihan Tuhan yang bukan nabi ya, tapi kalau dibanding nabinya, itu sangat sedikit sekali. Di zaman Yeremia ini juga nabi palsunya itu, dan mereka biasanya tuh beroperasi di dalam bait suci. Nabi palsunya itu ada Hananya yang kita sudah bahas itu berapa. Di tempat pembuangan itu masih ada lagi nabi-nabi palsu bernubuat yang enggak di sana ya. Jadi ini dengan adanya nabi palsu ini memang akhirnya dicabut. Artinya gini, penghakiman itu datang lebih cepat lah istilahnya. Ini memang trouble sekali nih nabi-nabi palsu ini ya. Kemudian yang keempat, ya alasannya dicabut ini kerajaan Yehuda ini karena pelanggaran terhadap perjanjian, misalnya ketidakadilan sosial, orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda itu kena tindas dan sebagainya. Mereka nggak memelihara sabat dan sebagainya. Jadi intinya hal-hal inilah yang menyebabkan kerajaan Yehuda dicabut dan dibuang ke Babel 70 tahun. Supaya didisiplin maksudnya ya. Tuhan tidak bermaksud untuk menghukum dalam arti membuang umat yang dipilihnya, enggak begitu. Tapi didisiplin lah, dicabut. Nah kemudian bagian kedua pelayanan Yeremia itu menanam atau membangun. Ini mulai dari pasal 29 udah kelihatan itu. Suara kenabian Yeremia sudah mulai di situ memberikan pengharapan ya, menubuatkan rancanganku bukan rancangan damai sejahtera, kata suara kenabian di sini. Kalau engkau 70 tahun di sana itu rancangannya rancangan damai sejahtera. Bersabar aja engkau di sana, dibentuk dulu ya, nanti setelah itu aku akan kembalikan, kata Tuhan begitu. Suara yang membangun lah, yang memulihkan ya. Dan yang paling utama yang kelihatan jelas pemulihan ini dalam kitab Yeremia ini adalah nubuat tentang perjanjian baru. Di kitab-kitab nabi yang lain tidak terlalu jelas ya. Ini hanya satu, bahkan boleh bisa dibilang satu-satunya yang sangat-sangat jelas sekali. Menubuatkan bahwa Tuhan akan buat perjanjian baru. Karena apa? Nah, perjanjian lamanya sudah dilanggar ya. Coba dulu kita baca, sekali kita ulangi dulu. Ini penting sekali ya, perjanjian baru ini. Karena dalam kekristenan pun perjanjian baru jadi barang langka lah, istilahnya jarang kedengaran ya di mimbar-mimbar. Isinya apa sih perjanjian baru, dibuat dengan oleh siapa, apa tekanannya, intinya dan sebagainya, itu jarang kedengaran ya. Malah yang kedengaran ya hukum perpuluhan ya, buah sulung yang lama-lama itu, yang enak-enaknya tentunya. Nah, coba dulu saya baca dulu ya di Yeremia 31 ayat 31, sedikit mengulang lagi nih ya. Ini tindakan pemulihan Tuhan ya dalam kategori membangun ini sangat luar biasa ya. Tuhan buat perjanjian yang justru lebih bagus daripada perjanjian yang lama yang sudah dilanggar. Mari kita baca dulu pasal 31. Saya pakai ILT ya.
Yeremia 31 ayat 31. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Maksudnya bukan yang di Gunung Sinai itu, tapi yang baru ini, benar-benar yang baru ya. Nah, apa isinya di sini di dalam Yeremia yang jelas pasal di ayat 33 ya. Aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Jadi inti daripada perjanjian baru itu yang dibuat khusus terutama ya, ini perjanjian baru itu untuk keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Bukan untuk bangsa-bangsa lain. Perjanjian baru itu mengganti yang lama, karena yang lama ini sudah dilanggar oleh orang Israel. Intinya apa? Intinya kalau perjanjian lama kita tahu di loh perjanjian itu, 2 loh batu itu yang Tuhan sendiri tulis itu dengan tangan Elohim itu ya. Itu adanya di loh batu kan, di luar orang Israel. Itulah yang dilanggar oleh mereka. Tentu ada selain hukum Taurat yang disebut hukum Taurat, ada juga ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan tentang bayi suci, tentang hari raya, tentang kehidupan, tentang peraturan imam, korban-korban, sebanyak banyak. Orang Yahudi bikin itu ada 613 peraturan-peraturan. Tapi itu satu, termasuk dalam suatu perjanjian yang namanya perjanjian lama atau perjanjian Musa. Ya. Nah sekarang perjanjian baru itu, hukum yang di luar itu, hukum yang di dalam ditulis di loh batu, dimasukkan oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Tuhan, bahkan dituliskan di dalam batin orang Israel dan orang Yehuda. Ya. Jadi kelihatan bedanya itu ya. Prinsipnya perbedaan perjanjian lama, perjanjian baru itu, yang perjanjian lama itu bersifat lahiriah dia. Di luar hukumnya, ya. Memang semuanya perjanjian lama ini kayak simbol aja. Dia bersifat lahiriah, berkatnya lahiriah, baik cucinya juga gedung, ya. Tentaranya musuh Israel juga manusia, ya. Kemudian warisannya itu juga adalah tanah perjanjian. Kalau dalam perjanjian baru, karena hukumnya tertulis dalam batin, dia batiniah nih perjanjian baru ini. Berkatnya Efesus 1:3 dikatakan berkat batiniah, ya. Baik sucinya dalam konteks perjanjian baru itu orang, ya. Ibadahnya tidak lagi di gunung ini, gunung itu, kata Yesus itu. Ibadahnya sudah di dalam roh dan realita, kebenaran. Enggak lagi simbol, karena di sini kerajaan Israel itu juga simbol, ya. Sementara kerajaan sorga itulah realitanya. Nah, kerajaan sorga itu bukan soal makan, minum, pakaian, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi soal-soal batinnya. Nah, inilah yang dunia kekristenan pun ibadahnya, dan sudah ibadahnya sangat lahiriah di gedung ini, gedung itu, gedung denominasi ini, gedung denominasi itu, ya. Peraturan-peraturan, aturan-aturan organisasi, aturan-aturan agamawinya juga, baik perpuluhan ini itu, udah enggak jelas ya mau. Kalau bilang kekristenan saya bilang ini aturan siapa nih? Kalau dibilang perjanjian lama, enggak juga. Hanya diambil sebagian aja, hukum perpuluhan atau buah sulung atau yang lahiriah yang lain lah. Tapi kalau dibilang korban, enggak, katanya udah digenapi. Jadi hukum perpuluhan belum digenapi katanya. Waduh. Mari kita lihat dulu ya, bagaimana Yesus membuat perjanjian baru itu. Ingat ya, Yesus bilang, aku datang bukan untuk merombak atau membatalkan hukum Taurat. Oh, itu nggak bisa. 1 iota pun katanya. Iota itu kayak koma begini. Itu nggak mungkin ditiadakan sebelum seluruhnya digenapi. Itu 1 iota aja. Jadi dari 613 yang dibuat oleh orang Yahudi itu nggak boleh 1 koma pun dihilangkan. Ya, jadi artinya digenapi secara sempurna. Makanya itu di kayu salib Yesus menggenapinya, it is finished, sudah selesai, tetelestai, completely complete, perfectly perfect, itu artinya itu.
sempurna sesempurna-sempurnanya, lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi sudah digenapi total, semuanya digenapi perjanjian lama itu. Karena perjanjian lama hanya berupa simbol ya, hari-hari rayanya apa itu ada saya baca dulu Kolose 2 ayat 17 ya ini. Karena jalan kaki Kristenan ini dibilang belum, Yesus belum, misalnya hukum perpuluhan ini yang ngotot soal perpuluhan, dia bilang hukum perpuluhan belum digenapi oleh Yesus katanya. Jadi ya karena duit itu, maka emang jadi apa, otaknya udah otak duit lah ya. Inilah perhatikan nih Kolose 2 ayat 17 ya, kita baca ini. Semuanya ini artinya yang di atas itu apa, mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, sabat, apa semua aturan-aturan Taurat itu. Semuanya itu, semua aturan itu katanya di Kolose 2:17 itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Yang datang ini perjanjian baru ini. Nah, sedang wujudnya, kalau perjanjian lama itu bayangan, ini wujudnya. Kalau di sini simbol, tipe atau bayangan, di sinilah realitanya. Apa itu realitanya? Wujudnya ialah Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu pertama Kristus kepala, Kristus tubuh. Kedua, Kristus itu roh, the Spirit of Christ. Kristus itu adalah kingdom, the kingdom of Christ. Kristus itu adalah hayat kita. Kalau ini juga, apabila Kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri, kita juga akan menyatakan diri. Jadi Kristus itu di mana? Di dalam batin. Christ in you. Dalam Kolose, itulah pengharapan kita. Terus dikatakan lagi, the kingdom of God is within you, di dalam. Jadi memang perjanjian baru itu memang batinia. Dan semua dari perjanjian lama sudah digenapi. Bahkan perjanjian lama itu akan pada akhirnya sudah mendekati kemusnahannya. Coba perhatikan ini. Ibrani 8 ini, surat Ibrani ini, saya yakin Paulus yang nulis ini. Mengajari kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi yang percaya pada Yesus, supaya jangan balik kepada perjanjian Musa. Bergerak maju kepada perjanjian baru ini. Karena ini perjanjian baru lebih baik. Yaitu istilah better, itu kata kunci dari kitab Ibrani. Nah, perhatikan Ibrani 8 bagian terakhir ini ya. Dikatakan di sini. Kita pakai ya. Dengan mengatakan baru, ini kutipan perjanjian barunya di pasal 8 ini juga ada ya. Dengan mengatakan baru, dia telah membuat yang pertama, maksudnya perjanjian lama itu, menjadi usang. Usang itu tua ya, usang. Dan apa yang menjadi usang dan menjadi tua, sudah dekat pada kemusnahannya. Jadi perjanjian lama itu menurut Paulus ini bilang, sudah dekat dengan kemusnahannya. Karena apa? Karena Tuhan sudah bikin yang baru, yang lebih bagus. Masa mau mundur-mundur lagi? Ini orang Ibrani ini juga gitu, karena dia lamban dalam mendengarkan. Itu problem surat orang-orang Ibrani ini. Sehingga dia cenderung mau kembali ke dalam perjanjian lama, ya, dengan aturan-aturan itu. Jadi perjanjian lama sudah seluruhnya digenapi oleh Yesus, sempurna sesempurna-sempurnanya, lengkap selengkap-lengkapnya. Itu Spanish. Ya, kita Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dia memberikan rohnya. Disitulah roh itu pemberi hayat menulis dalam batin kita. Ya, hukum-hukum Tuhan. Efek daripada itu ditulis itu dikatakan di sini kita pertama. Kalau di Ibrani perjanjian baru ya, kita baca dari Ibrani 8 ini aja ya. Dikatakan di situ, aku akan menjadi Elohim bagi mereka, mereka akan menjadi umatku. Yang pertama itu efeknya kita benar-benar memiliki Tuhan secara batiniah. Yang pertama itu ya. Yang kedua, mengenal Yahweh. Ya. Mengenal Yahweh itu dalam pengertian pengenalan yang batiniah. Ya. Karena Roh Kudus yang menulis itu dalam batin kita, hukum-hukum Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita dikatakan di sini, dosa-dosa tidak akan lagi diingat. Karena kalau dalam perjanjian lama itu kan korban-korban justru mengingatkan adanya dosa. Tapi kalau dalam perjanjian baru, tidak lagi Tuhan mengingat dosa-dosa kita. Jadi perjanjian baru itu datangnya karena Tuhan Yesus menggenapi yang lama.
Jangan dibawa lagi. Nah, ini pengajaran guru-guru palsu itu di dunia kekristenan itu, kita tahu nggak di surat Yudas itu? Palsu itu artinya apa? Palsu itu artinya di surat Yudas itu bilang guru palsu itu menggunakan kasih karunia Tuhan itu semuanya, bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih apa semuanya begini, tapi diarahkan kepada hal-hal yang material, materi, yang jasmani. Engkau akan sehat, kaya, makmur dan sebagainya. Itu makanya mereka bicara perpuluhan, karena mereka juga butuh itu. Bilang, aduh, sampai nanti Tuhan akan berurusan dengan orang-orang seperti ini ya. Yesus itu sudah menggenapi seluruh perjanjian lama, dan bahwa perjanjian lama itu sudah mendekati kemusnahannya. Jadi Tuhan sih sekarang ya berurusan dengan bangsa Israel dalam konteks perjanjian baru. Tuhan sendiri yang udah batalin perjanjian lama kok. Genapin ya, bukan batalin, digenapi. Terus Tuhan Yesus, jadi nggak mungkin lagi Tuhan berurusan dengan orang Israel dengan menegakkan perjanjian lama lagi, nggak mungkin. Ya, nah ini bagian kedua membangun suara kenabian Yeremia yang sangat-sangat penting lah itu ya. Banyak tentu suara-suara kenabian yang bersifat membangun, menanam itu ya. Tapi yang membuat perjanjian baru ini yang sangat-sangat penting ya. Oke, sekarang kita langsung aplikasi aja dulu dalam dunia kekristenan, mesti ada waktu kita ya. Apa aplikasinya ini ya? Pertama kita ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Ini kan menanam, mencabut, itu kan istilah-istilah pertanian ya. Ya. Karena memang pohon itu, manusia itu diumpamakan seperti pohon pada perjanjian lama itu ya. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, Mazmur 1 ya, yang selalu berbuah. Jadi manusia itu yang mengikuti Taurat itu diumpamakan, dianggap seperti pohon. Ya, kalau pohon nggak berbuah itu jadi masalah. Yesus itu pernah sekali mau makan pohon ara, nggak ada buahnya, dikutuk. Karena pohon itu manusia ya. Nah, menanam dan mencabut, Yesus pernah bilang begini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Artinya begini, ini dalam dunia kekristenan, setiap pelayan Tuhan, ya semuanya lah ya dulu ya, pasti membangun sesuatu. Saudara dan saya pasti kita membangun sesuatu. Membangun ministry, membangun keluarga, membangun bisnis, pokoknya semuanya lah ya. Kita mengerjakan sesuatu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Artinya kita ini akan akhirnya diuji ya, dihakimi atau dinilai. Apakah kita ini membangun apa yang bangun itu Bapa melalui kita, atau kita sendiri membangun ya. Sangat mungkin sekali orang membangun kerajaannya sendiri, membangun kemuliaannya sendiri, membangun dengan cara-cara yang nggak betul. Itu nanti. Karena itu saya mau bicara di sini soal penuaian di akhir zaman itu ya. Penuaian lah secara umum lah ya. Karena gini, penuaian itu artinya yang udah matang ya, kayak pohon. Kalau di Israel itu penuaian itu yang dituai pertama buah sulungnya dulu, yang udah matang duluan ya. Buah sulung dituai, kemudian nanti ada buah-buah berikut dituai juga. Kita mau bicara ini soal penuaian jiwa, tapi bukan dengan pengertian dunia kekristenan. Kalau dunia kekristenan bilang, di akhir zaman ada penuaian jiwa besar-besaran, artinya yang belum bertobat dibikin bertobat sehingga gedung-gedung denominasi jadi penuh. Itu nggak ada konsep seperti itu. Penuaian itu adalah untuk jiwa-jiwa yang sudah matang, untuk jiwa-jiwa yang sudah berbuah, buahnya udah matang lah, udah siap untuk dituai ya.
Jadi yang dituai itu ada urusannya buah sulung dulu. Nanti kalau kita lihat di Wahyu pasal 14 ya. Sebentar ya, ada waktu kita. Jadi saya mau jelasin dulu mengenai penuaian ini dengan menjelaskan melalui 3 hari raya orang Israel, ya, Paskah, Pantekosta, dan Tabernakel. Dengan cepat saja, ya. Kalau Paskah yang dituai itu adalah orang-orang Yahudi dalam dispensasi Musa itu, ya, yang percaya Yesus. Nah, ini saya baca aja dulu ya ayatnya ya, barangkali supaya kita jelas. Dan para penuainya murid-murid Yesus. Mari kita baca dulu ya. Yohanes 4 ya. Saya pakai ILT. Kita baca aja dulu ini. Penuaian jiwa yang terkait dengan perayaan Paskah itu. Ya. Penggenapan Paskah ini juga ya. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Ini saya baca di sini. Ayatnya. Bukankah kamu berkata bahwa masih ada 4 bulan lagi dan penuaian itu tiba? Lihatlah, aku berkata kepadamu, angkatlah matamu dan pandanglah ladang-ladang itu, karena mereka telah menguning, siap untuk penuaian. Kemudian Yohanes 4 ayat 38-nya mengatakan, aku mengutus kamu untuk menuai. Jadi murid-muridnya yang menuai itu, ya. Apa yang kamu tidak bersusah payah, orang-orang lain telah bersusah payah. Ini orang-orang lain itu artinya dalam dispensasi Musa itu nabi-nabi, raja-raja ya, guru-guru, imam-imam itu yang kudus itu yang menanam, yang menabur ya, bekerja. Tapi dikatakan Tuhan Yesus, orang lain telah bersusah payah dan kamu telah mendapat bagian berkenaan dengan jerih lelah mereka. Jadi murid-murid Yesus itulah yang menuainya. Ya, itulah ini penuaian yang diterapkan, penuaian untuk orang Yahudi. Yang dituai itu adalah orang-orang yang sudah matang dalam seluruh dispensasi Musa itu. Itu satu ya. Yang kedua Pantekosta. Pantekosta juga penuaian juga itu. Ya, tapi bukan pencurahan yang awal itu. Pencurahan yang awal itu hanya Arabon, istilah Yunani itu artinya panjang. Pencurahan roh yang masih panjang. Nanti setelah zaman gereja ini terus ini ada yang sudah matang nih. Dituai oleh Yesus. Itulah dia yang dijelaskan di Wahyu 14. Kita nggak usah baca ya, barangkali kan, karena udah habis waktu kita kalau nanti kita, atau kalau nanti kita perlu sedikit kita singgung lah ya, bolehlah. Jadi di hari Pantekosta itu, pencurahan yang pertama itu, ya, itu bukan penuaian. Justru gereja belum matang. Itu gereja masih sangat mentah. Baru datang, katakanlah penaburan lah, awal lah itu, ya. Nanti setelah tiap zaman ini gereja ada para pemenangnya, itu yang dituai, ya. Itulah yang menjadi buah sulung. Kalau di Wahyu pasal 14, buah sulung. Buah sulung itu yang pertama matang. Kalau surat Yakobus bilang kita menjadi buah sulung. Kalau memang kita dipilih Tuhan untuk itu, ya. Jadi kita lebih dulu matang. Ya, bukan berarti yang lain nanti nggak dituai, tapi kita lebih dulu matang, buah sulung, ya. Ciri-ciri buah sulung saya sudah pernah share di situ. Mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, ya. Ibadahnya udah ibadah dalam roh dan kebenaran, ngikutin suara Tuhan, nggak lagi ritual-ritual apa semuanya begitu, nggak. Jadi buah sulung ini di Wahyu pasal 14 ini saya perhatikan ini ya. Wahyu pasal 14 ini dikatakan mereka ini orang-orang yang, oh ya, mana dia buah sulungnya ini? Ada di sini sebagai ayat 4 ya. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Ini dia buah sulungnya yang dituai setelah Pantekosta, nanti dituaian akhir zaman ini. Inilah dia buah sulung. Inilah yang dibicarakan dalam Roma pasal 8 19:21, di mana dia akan ditampilkan buah sulung ini orang yang dipilih Tuhan, yang matang lebih dulu, ya. Inilah akan tampil dan akan melayani berjaman-jaman. Nah, kemudian tabernakel itu semua manusia akan dituai akhirnya oleh pelayanan putra-putra Elohim ini.
Mari kita lihat urutannya aja dulu. Kayaknya Wahyu 14 ini perlu kita baca juga ya. Wahyu pasal 14 ini semuanya bicara tentang penuaian nih, konteksnya. Ada 3 di sini. Tiga kategori ya penuaian itu. Yang pertama, buah sulung dulu di pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 ini. Ini buah sulung orang-orang yang dipilih ya, bukan hanya dipanggil tapi dipilih juga, dan dia setia. Dia menjadi yang ciptaan sulung lah. Yang pertama tampil yang udah matang duluan. Kemudian di pasal 14 itu yang di ayat ada 3 malaikat ya. Ada 3 malaikat memberitakan kebenaran. Pertama, kebenaran tentang Injil yang berzaman-zaman itu. Kedua, tentang Babel yang runtuh. Ketiga, tentang disiplin Tuhan. Baru ada tuaian berikut. Nah, disinilah tuaian ini. Perhatikan ini. Saya baca ayat 15 ya. Ini Yesus yang melakukan itu. Ayunkanlah sabitmu. Sabit itu alat untuk menuai. Di sini Yesus menggunakan buah sulung itu untuk menjadi alat menuai. Yang dituai siapa? Di sini dikatakan sebab tuaian di bumi. Nah, ini kalau kita tahu ini kitab simbol. Bumi itu bukan bumi jasmani. Jadi kalau di pasal belakangnya itu ada nabi, ada binatang yang keluar dari laut, ada binatang yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi itu nabi palsu, itulah dia dunia kekristenan. Jadi bumi ini adalah dunia kekristenan. Itu dunia kekristenan akan dituai oleh buah sulung pada waktunya. Jadi pertama buah sulung dulu dituai, dimatang duluan nih para pemenang. Kemudian Tuhan Yesus akan pakai para pemenang untuk menuai dunia kekristenan. Ya. Setelah itu baru ada berikut di sini dikatakan tuaian yang terakhir itu, di mana ini di sini simbolnya banyak orang pikir ini peperangan ya. Di sini dibilang anggur itu tingginya sekekang kuda sejauh 1.600 stadia. Ini kita nggak bahas terlalu detail ya. Pendeknya itu artinya semua orang dituai ya. Sehingga pertama buah sulung, setelah itu dunia kekristenan, setelah itu semua manusia akan dituai ya, matang. Nah, ini sesuai dengan rencana Bapa. Baiklah kita menjadikan manusia, semua manusia ya, serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa. Baiklah, kita ambil kesimpulannya dulu. Jadi pelayanan Yeremia ini konklusinya dia mencabut tuh, mendisiplin, menghajar, membersihkan segala yang menyesatkan itu. Baru ditanam ulang ya, ditanamlah yang berasal dari Bapa itu. Baru nanti ada hasilnya, tuaian itu ya. Haleluya, amin.